Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu aplikasi hadis yang hanya bisa digunakan di PC maupun laptop seperti itu. Nah, nama aplikasinya yaitu Hadissoft. Ini Hadis Software. Nah, pada aplikasi ini diberikan, ada disajikan beberapa kitab-kitab hadis seperti Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, dan lain sebagainya. Tidak hanya Kutubut Tis'ah, tapi ada sampai Sahih Ibnu Hibban, Musnad Syafi'i, dan Mustadrak. Ya, gitu. Nah, aplikasi ini alhamdulillah telah berbahasa Indonesia, jadi dari kita itu lumayan dimudahkan seperti itu. Nah, pada kali ini saya akan mengajarkan beberapa icon. Pertama, ini untuk kitab-kitabnya, daftar buku. Ini ada Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Tirmizi, dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian ada hadis berdasarkan kedudukan. Jadi nanti bakal diurutkan berdasarkan nih, ada hadis mutawatir, marfu, mauquf, maktu, mursal, muqatni, dan muala. Seperti itu. Kemudian ada dijanjikan juga berdasarkan tema seperti ada iman, ilmu, umat terdahulu, perjalanan hidup, Al-Quran, dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya ada bookmark. Nah, ini untuk kalau misalnya kita mau menyimpan hadis yang sekiranya mau kita simpan seperti itu. Yang oh kita mau menyimpan hadis ini nih bagus misalnya. Terus nanti kita kasih bookmark, nanti kita bisa nyari di sebelah sini. Nah, ini kita bisa untuk mencarinya gitu. Untuk mencarinya bisa melalui sini ataupun dari sini untuk mencari katanya itu. Nah, sebelumnya kita klik di garis tiga ini. Nah, di sini kita akan diberikan pilihan. Pertama itu ada satu kata kunci, multi kata kunci, regular expression, dan hadis terampil. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan antara satu kata kunci atau multi kata kunci. Nah, untuk satu kata kunci ini, jadi misalnya kita, mau mencari tentang iman, atau misalnya kita mencari tentang wudhu. Jadi ya udah satu kata seperti itu. Lalu kemudian ada multi kata kunci, jadi di sini kita bisa ngambil potongan hadis yang mungkin tidak hanya satu kata, bisa dua, tiga, bahkan lebih, seperti itu. Nah, kita pilih multi kata kunci. Ini, karena jarang sekali kita hanya menggunakan satu kata kunci saja. Nah, kemudian di sini keyboard. Kalau misalnya kita mau menggunakan bahasa Arab dan kita tidak mempunyai keyboard bahasa Arab, jadi di sini sudah diberikan seperti itu. Nah, lanjut, mari kita contohkan untuk hadis tanda-tanda kiamat. Nanti dia bakal memberikan tampilan di sini ada Sahih Bukhari 18, berarti ada 18 hadis yang menggunakan ada kalimat tanda-tanda kiamat. Kemudian Muslim ada 15, Tirmizi ada 12, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya untuk mencarinya, kebetulan ini tidak bisa di-scroll ya, teman-teman. Ini misalnya kita kalau mau pergi ke bawah, kita klik salah satu, kemudian kita menggunakan kata panah, tanda panah yang ada di keyboard. Nah, begitu. Nanti dia bakal turun. Ini tidak bisa di-scroll ya, atau enggak mungkin bisa melalui langsung ke kitabnya, misalnya ke Sunan Ibnu Majah. Gitu. Kita klik yang huruf apa angkanya ini. Nah, dia langsung ke Ibnu Majah di sebelah sini ya. Tuh, tuh. Cuman untuk pergi ke bawahnya kita harus menggunakan keyboard untuk tanda panah ke bawah. Nah, misalnya kita menggunakan ini hadis ini ya. Sebentar. Oke. Nah, di sebelah kiri ini akan ditampilkan bahasa Arabnya, kemudian di sini terjemahannya. Di atasnya akan diletakkan ini berada di kitab apa di dalam Sunan Ibnu Majah. Kemudian dia kan ada kitab-kitab jenisnya, itu ada di fitnah, babnya itu di tanda-tanda kiamat. Nah, kemudian nanti di bawahnya akan diberikan penjelasan atau kedudukan hadis ini menurut beberapa ulama. Di antaranya ada Nasiruddin Albani dan Abu Tahir Zubair Alizai. Nah, kedua ulama tersebut memberikan keterangan sahih terhadap hadis ini. Itu. Ini ada juga keterangan kitabnya, Maktabah
Al-Ma'arif Riyad 4041. Nah, kemudian di sini kita bisa untuk mengkopinya. Tuh. Jadi hadis ini bisa kita copy atau misal kita copy seperti ini saja kita blok, bisa kita copy begitu. Nah, kemudian di sini ini untuk daftar hadisnya, kemudian di sini untuk perawinya, sanad-sanadnya. Sebentar, saya geser. Oke. Nah, di sini sesuai di urutannya ada Huwaiza bin Asid. Nah, ini ada satu jalur perawi, Huwaiza bin Asid, Amir bin Istatah bin Abdullah, Furat dan lain sebagainya. Nah, ini apa sih warna-warnanya ini? Ada biru, hijau, biru tua gitu. Nah, untuk keterangan mereka ini siapa bisa dilihat seperti ini. Nah, nanti ada keterangan warnanya. Yang biru muda ini sahabat, kemudian biru tua ini sikoh, ada sikoh adil, ada syaduk, dan seterusnya sampai ke kadzab pendusta merah. Gitu. Nah, dan di sebelahnya ini hadis-hadis yang terkait gitu, hadis-hadis yang serupa. Nah, ada dari Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah dan Musnad Ahmad. Seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencari apa dari riwayatnya seperti itu. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan aplikasi Hadissoft yang bisa digunakan di Windows. Ya, Windows. Setelah saya baru ingat ternyata ini bisa digunakan di Windows saja dan aplikasi ini tidak ada pengembangan jadi lagi mungkin kalau misalnya ada untuk hadis apa Windows yang terbaru bisa jadi ini sudah nggak bisa terpakai seperti itu. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.